Kalau memang digambarkan secara overall memang banyak berita-berita tidak menyenangkan sepanjang tahun ini. Jadi, kalau kita lihat setelah munculnya pandemi, beberapa efek yang kita rasakan adalah terjadinya, waktu itu pada beberapa bulan, eee, penurunan kurs rupiah terhadap mata asing. Nah, Mhm. problemnya di Indonesia akhir-akhir ini setelah diminta oleh Bank Indonesia bahwa kontrak pembangunan kapal dalam negeri diharuskan menggunakan denominasi rupiah. Ya. Nah, sedangkan, sebagian besar daripada komponen yang kami gunakan untuk membangun kapal di dalam negeri, masih sekitar 65% itu diimport dari berbagai macam negara. Jadi beberapa anggota kami yang sudah mendapatkan order pembangunan kapal pada akhir tahun lalu atau menandatangani kontrak pada awal tahun ini, ketika beberapa bulan yang lalu di bulan Maret, di bulan April terjadi ketika rupiah melemah lebih daripada 15 sampai 20% terhadap kurs mata uang US dollar segala macam, mereka mengalami kesulitan terhadap masalah pembelian material tersebut. Itu salah satu yang terjadi, belum Mhm. lagi ketika terjadi PSBB, ketika terjadi limitasi pergerakan buruh di beberapa daerah itu juga menyebabkan beberapa kendala di industri jalan kapal. Mhm. Kendalanya ini benar-benar sampai tidak beroperasi sama sekali atau mungkin, seperti apa nih Pak, gambarannya Pak di industri galangan kapal sendiri Pak? Mungkin kalau satu hal jika digambarkan sebetulnya banyak aktivitas daripada pembangunan kapal ini terjadi di udara terbuka atau di daerah-daerah yang mungkin tidak ada dalam ruangan ber-AC. Sehingga sebetulnya akibat yang menghentikan kegiatan industri galang kapal itu tidak terjadi, Bu. Ya karena kita beroperasi di udara luar dan sehingga yang perlu kami terapkan di galang kapal hanya seperti pemakaian masker, menjaga kebersihan dan social distancing sehingga selama ini kita belum melihat ya ada galang kapal yang menjadi klaster penyebaran virus. Mhm. Mhm. Pada saat masa kemarin, teman-teman di asosiasi seperti apa menyikapinya Pak, dengan kondisi yang terjadi di tengah pandemi ini Pak? Apakah memang ada sebagian besar yang memang menyetop begitu ya, ataukah, karena tadi alasan-alasan ini adalah di ruang terbuka tetap berjalan seperti biasa, seperti normal biasa? Saya rasa berjalan normal juga tidak, Bu, karena mungkin ada reduksi dari, produktivitas sekitar 10 sampai 20% ya, karena mungkin seperti juga ada pergerakan antara provinsi dan penerbangan antar provinsi yang tidak semudah sebelumnya. Tapi saya tidak katakan itu menjadi sesuatu yang fatal, tapi menyebabkan pergerakan manusia yang tidak seefisien sebelumnya. Oke, kan ada 2 poin yang tadi kita tekankan, yang memang cukup, menjadi kontribusi untuk industri galangan kapal ya, Pak. Satu adalah reparasi, yang satu adalah pembuatan kapal baru. Nah, ini tekanannya berapa persen, Pak, dari sisi, penurunan produksinya, baik dari sisi reparasi maupun juga dari, untuk pembuatan kapal baru sendiri nih, Pak? Jadi kalau dari segi pembangunan kapal kapal baru, bahkan sebelum pandemi pun sebetulnya penurunan order pembangunan kapal baru itu sudah terjadi. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, industri galang kapal lebih bergantung kepada order pembangunan kapal dari pemerintah atau BUMN. Karena Mhm. sektor swasta sendiri kami lihat masih terjadinya over capacity atau oversupply. Ya sehingga order pembangunan kapal baru dari sektor swasta belum ada order-order yang signifikan.